Oke, kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya. Ini tentang pegas dalam kondisi vertikal. Coba kita lihat ya, jadi kita punya balok, masanya 5 kilo, dijatuhin dari kondisi diam ke atas sebuah pegas yang vertikal. Jarak vertikal dari ujung pegas ke balok 20 cm dan konsentrasi pegasnya sekian, 400 Newton per meter. Berapa kecepatan balok sebelum menyentuh pegas dan berapa kompresi maksimum pegas? Jadi gambarnya tuh kayak gini. Kita punya pegas di sini, orientasinya vertikal. Ini balok kita jatuhin dari titik A nih misalnya. Titik sentuhnya dengan pegas titik B. Nanti tentunya pegas ini akan katakan sampai maksimum. Kita lihat yang A dulu ya, jadi berapa kecepatan balok sesaat sebelum menyentuh pegas, alias ditanya kecepatan di B. Di titik B ini berapa kecepatan si baloknya. Oke, kita lihat ya, jadi sistem kita ada gravitasi tentunya karena dia jatuh ke bawah, dan ada pegas, ada gaya pegas, dan kedua-duanya itu gaya konservatif. Jadi berlakulah hukum kekayaan energi mekanik. Jadi kita dengan aman bisa gunakan hukum kekayaan energi. Nah, kita lihat ya. Karena kita pengen carinya yang di B, berarti kita terapkan antara titik A dan B kan. Langsung kita tinjau titik A dan B. Kita tinjau energi mekaniknya. Energi mekaniknya kekal, artinya berarti Fp di A tambah Eka di A sama dengan Fp di B tambah Eka di B. Gini kan? Oke, Fp-nya. Nah, kita harus definisikan dulu berarti titik nolnya. MGH-nya nolnya di mana tuh? Bebasnya di mana aja, nggak ada aturan yang saklek buat nempatin titik nol. Misalnya aja nih ya, kita taruh Y sama dengan 0 kita, koordinat nolnya di sini, di titik B. Kalian boleh tepatin titik yang lain terserah, pasti jawabannya nanti sama kok. Oke, kita akan langsung terapin. Di titik A berarti EP-nya, ini EP-nya kita bakal terdiri dari dua ya sebenarnya. Ada EP gravitasi sama EP pegas. Kalau yang di titik A kan pegasnya belum bersentuhan sama si benda, jadi harusnya nggak ada EP pegas. Cuma ada EP gravitasi, jadi di titik A cuma ada MGH. Gitu kan ya. Karena jarak ini nih, ya sama dengan nolnya di sini, terus jarak dari B ke A kita set H. Yang ini yang 20 cm nih. Ya jarak dari ujung pegas ke si balok. MGH, terus EK di A berapa? 0. Karena dia dijatuhkan dari kondisi diam. Lanjut ke EP di B. EP di B itu kan sesaat sebelum menyentuh pegasnya, jadi pegasnya belum ketekan, belum terkompresi, jadi cuma ada EP gravitasi juga, dan karena di B titiknya tepat di sama dengan 0, jadi EP-nya 0. Oke, EP-nya 0, EK-nya ada dong berarti, setengah M V B kuadrat gitu ya. Nah oke, ini gampang, M-nya pasti kecoret ya. Ini sebelah kiri ada M, di sebelah kanan ada M kecoret, jadi sisa begini. Ini kita akan dapat nanti setelah pindah ruas, itu VB-nya sama dengan akar 2GH. Oke, ini ya dapat kayak gini, akar 2GH, dan udah tahu kan anggakannya, G-nya tahu, H-nya, ketinggiannya tahu 20 cm. Hati-hati ya, ini cm ubah ke meter dulu, supaya satunya SI. Oke, setelah dihitung nanti kita akan dapat 2 meter per second. Ini kecepatan si balok ketika tepat akan menyentuh si pegas di titik B. Oke ya, gampang. Yang penting bisa tahu EK-nya apa, EP-nya apa. Oke, sekarang masuk ke yang B ya. Yang B barulah ditanya tentukan kompresi maksimum pegas setelah benar dijatuhkan. Berapa tuh ketekannya? Oke, kita gambarkan di gambar yang kanan ini ya. Jadi ini sekarang peristiwanya adalah ketika baloknya udah ada di B nih. Kalau ini kan dari A ke B, sekarang dari B ke titik C yang adalah kompresi maksimum si pegasnya. Jadi karena benda ini punya kecepatan, jatuh, dia bakal ngedorong pegas, terus pegasnya memendek sampai titik maksimumnya. Sampai benda ini berhenti, itulah titik di mana pegasnya terkompresi maksimum. Ya, dia misalnya terkompresi sejauh X nih misalnya. Kita akan cari X-nya tuh berapa. Oke, masih sama ya. Y sama dengan nolnya di sini di titik B, konsisten. Oke, kita terapin lagi ke kekayaan energi. Berarti sekarang antara tinjaunya titik B dan C. Kalian boleh juga ya dari A ke C juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, karena sama-sama kekal energi mekaniknya, terserah. Yang ini kita coba aja dari B ke C. Kalau ditinjau dari A ke C pasti jawabannya sama. Oke, lagi-lagi sama ya, jadi EP di B tambah EK di B sama dengan EP di C tambah EK di C. Tinggal dicari nih masing-masing. Oke, EP di B. EP di B gravitasinya 0 karena tepat di sama dengan 0 dan pegasnya belum ketekan.
Jadi 0 juga EP pegasnya. Jadi 0 ya di sini. EK di B ada setengah MVB kuadrat ya. Kan dia punya VB yang ini nih. Yang kita udah dapat. Sama dengan EP di C. EP di C karena pegasnya udah ketekan, maka ada energi potensial pegas setengah Kx kuadrat. Gini kan ya. Karena pegasnya udah ketekan sejauh X. Nah, gravitasinya ada nggak efek gravitasinya? Ada. Kenapa ada? Karena sekarang benda ini ada di titik C kan? Dan titik C itu ada di bawah Y. Oh, berarti ada dong ketinggiannya. Tapi negatif. Ya, kalau ini kan titik A-nya kan di atas Y sama dengan 0. Ini titik C di bawah Y sama dengan 0. Jadi ketinggiannya ada, tapi negatif. Berarti MGY kan? Y-nya apa? Ini. X ke bawah, berarti min X. Jadi hati-hati di sini ya. Masih ada efek gravitasi. Berarti ini kita tulisnya min mgx ya. Tulis aja minus mgx. Gitu. Terus EK-nya ada nggak EK-nya? Nggak ada ya, karena kalau pegasnya terkompresi maksimum, itu berarti ketika badannya udah diam. Sip. Nah, tinggal diselesaikan nih persamaan yang ini. Ini bisa di otak-atik ya, kita pindah ruas dulu. Jadi kayak gini. Setengah kx kuadrat, minus mgx, terus ini setengah mvb kuadrat jadi ke kanan. Pindah ke kanan, jadi minus setengah mvb kuadrat sama dengan 0. Kalau udah apa? Masukin angka-angkanya aja. K-nya tahu 400 ya, jadi 200x kuadrat. Terus mg minus mgx, m tahu 5, g10 min 50 berarti 50x. Terus apa? Minus setengah mvb kuadrat ya. Tahu juga kan m 5 kilo, vb-nya 2. Oke. 10 jadinya. Sama dengan 0. Nah, apa ini? Lagi-lagi ini apa? Persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat dan ini bisa diselesaikan rumus ABC. Atau pakai kalkulator aja langsung ketemu nanti. Kita akan dapat nanti dua jawaban X-nya. Sebutlah dua jawaban itu X1 dan X2. Jadi ada dua jawaban. Yang pertama X1 itu hasilnya kalau dihitung ya 38,12 cm. Setelah diubah kesatuannya yang lebih enak. Terus jawaban yang kedua X2 ya itu minus 13,12 cm. Nah, mana yang kita pilih jawabannya? Pilih yang positif. Kenapa positif? Karena gini. Ketika kita bikin ilustrasi seperti ini, kita udah ngeklaim bahwa ketika benda ini dijatuhkan, itu kan menekan pegas. Pegasnya jadi ketekan ke arah bawah. Jadi X kita udah kita pahami bahwa itu adalah arah simpangan pegas ke bawah. Gitu ya. Nah, kalau X-nya negatif, berarti arah simpangan pegasnya kebalikan. Bukan ke bawah, tapi ke atas. Dan itu nggak relevan di persoalan kita. Ya, karena harusnya kalau benda jatuhkan, dia pegasnya tekan ke bawah dong. Nggak mungkin jadi pegasnya ketekan ke atas. Jadi nggak relevan. Secara matematis benar, tapi secara fisika nggak relevan ya dengan persoalan kita. Jadi pilihlah yang positif. Maka kita dapat kompresi maksimumnya itu adalah X sama dengan 38,12 cm. Gini ya, jadi pegasnya setelah dijatuhkan sama si balok ini, dia tertekan sampai sekian sentimeter. Seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini membantu kalian cukup banyak dalam memahami khususnya KKN energi mekanik. Dan juga bisa menggunakan matematika ya dalam hal ini persamaan kuadrat gitu. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.